Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi berbagi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP, harus mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Saya di sini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi pemahaman apakah itu budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya pasti berhubungan dengan tujuan dari visi sekolah kita, yaitu menciptakan disiplin pada murid kita supaya terwujud budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di sekolah ini sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Baiklah rekan-rekan semua, mungkin ini ada beberapa pertanyaan, tidak harus dijawab, dibaca saja oleh rekan-rekan semua. Hukuman itu apakah betul dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak? Dan apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Nah, nanti akan terjawab setelah saya berbagi pemahaman tentang budaya positif. Baiklah, konsep-konsep materi inti yang ada di budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif sendiri, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya mungkin ini istilah-istilah baru di dalam materi yang pasti rekan-rekan apa sih itu segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan pemaparan saya ini bisa bermanfaat dan ada gambaran bagi rekan-rekan semua tentang konsep-konsep inti di dalam budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita tentunya ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern. Jadi kita memberikan pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat mereka. Mereka itu memiliki karakter unik, kebutuhan yang berbeda-beda, dan minat bakat juga mereka itu berbeda. Sehingga bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan zamannya. Pasti zaman kita dengan zaman mereka berbeda. Nah, ini mungkin ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai seorang guru kadang-kadang berpikir bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Itu pertama. Yang kedua, penguatan positif efektif yang bermanfaat pada murid itu seperti apa? Lalu ilusi bahwa seorang guru itu hanya memberikan kritik dan membuat rasa bersalah, itu pasti bisa menguatkan karakter murid. Dan juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kadang-kadang seorang guru itu memaksa gitu kepada muridnya untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang saya alami, saya juga seperti itu sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Apakah Bapak dan Ibu juga mengalami hal seperti saya? Baiklah, di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang guru itu lebih ke stimulus responnya itu lebih besar daripada teori kontrol kita
sebagai seorang guru. Di sini ada perbedaan. Kalau stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol sendiri, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Di stimulus respon mengatakan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu. Tapi di teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Pasti ada alasan kenapa anak melakukan suatu kesalahan. Kadang-kadang kita langsung menjudge si anak salah. Oh, kamu teh perilakunya buruk, padahal belum tentu. Dia ada alasan melakukan semua itu. Misal dia nggak pakai dasi atau tidak mematuhi tata tertib, pasti ada alasannya. Atau dia datang terlambat sekolah, atau dia tidak memakai sepatu yang disesuaikan dengan sekolah. Kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi ketika si anak dibujuk pasti dipaksa, secara tidak langsung dipaksa. Tapi di sini di teori kontrol ada kolaborasi antara konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di stimulus respon model berpikir itu antara menang dan kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya akan utarakan dulu disiplin positif itu apa. Disiplin positif itu disiplin sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, sebagai pendidik tujuan kita pastinya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri murid itu sendiri. Jadi terjadilah nanti tercipta kesadaran diri dan sehingga tercipta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, kemudian tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Kadang-kadang kita selalu begini, ayo nanti sama ibu dikasih hadiah supaya tapi kamu harus giat belajar. Nah itu sebenarnya penghargaan atau ancaman atau hukuman gitu. Yang nantinya si anak itu jadi kecanduannya seperti ini. Ya saya akan giat belajar karena nanti sama si mama sama di rumah akan dikasih hadiah atau sama guru akan dikasih hadiah. Jadi karena ada alasan dia itu melakukan sesuatu yang baik karena ada hadiahnya gitu. Jadi tidak timbul dari kesadaran diri. Nah, menurut Diana dosen, ya, disinilah perlu adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai positif ini bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu tercetus dalam profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai kebajikannya, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Atau misalnya menciptakan suatu keterampilan hidup atau skill hidup yang seperti apa di sana itu tercantum nilai-nilai kebajikan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Pastinya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini ada pada setiap orang.
motivasi perilaku manusia. Nah ini ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau seperti adanya hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi kayak tadi, saya akan melakukan sesuatu karena nanti akan diberi hadiah oleh guru. Itu motivasi ekstrinsik. Nah di siswa kita masih banyak yang motivasinya ekstrinsik. Justru yang saya ingin ciptakan adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan juga dengan adanya muncul motivasi dari diri mereka, seolah-olah mereka itu sudah menghargai diri mereka sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antaranya tadi nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika seorang anak dia sudah muncul motivasi intrinsiknya, secara sadar sebenarnya dia sudah merdeka, karena dia tidak usah disuruh-suruh, dia tidak jadi beban suatu aturan di sekolah. Itu mereka sadar, oh iya saya harus memakai seragam putih biru dengan PSAS lengkap, semuanya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah anak yang benar-benar merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa teori ya. Jadi saya akan berbagi pemahaman. Di sini sebenarnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, mungkin yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi? Nah, hukuman di sini sifatnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Biasanya kalau hukuman itu, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Kalau konsekuensi biasanya terencana, murid murid dibuat tetap tidak nyaman kalau dengan konsekuensi. Sikap guru itu di sini seolah-olah memonitor murid kepada konsekuensi. Nah, sekarang ada istilah baru. Apa sih restitusi? Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang pastinya setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ya manusiawi ya Bapak Ibu. Semua orang tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, disinilah muncul restitusi. Ya. Jadi di sini proses restitusi itu mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak lantas dihukum atau konsekuensinya apa. Nah, banyak Bapak Ibu, saya sendiri banyak yang melakukan hal ini, dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya kita itu memberikan penghargaan tapi salah gitu. Seperti tadi, sok kamu belajar dengan dia, nanti ibu kasih hadiah misalnya. Jadi si anaknya tidak sadar dari dirinya tidak munculnya motivasi intrinsik, tapi saya akan belajar giat ya, karena saya akan diberi hadiah. Yang lainnya kecanduan, si anaknya kecanduan. Nah, jadi beberapa penghargaan ini ada beberapa menurut Alfikon ya. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ada juga penghargaan yang bersifat menghukum, kemudian ada juga penghargaan yang tidak efektif, mengurangi ketepatan dan merusak hubungan. Nah, disinilah perlunya membentuk program kebajikan atau apresiasi seperti apa itu yang nanti akan diberikan kepada murid kita yang bermasalah. Ini ada hubungannya dengan restitusi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi bergantian, tidak khusus gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh misalnya, contoh pengakuan yang apresiasi kebajikan. Misalnya dalam pembukaan. Kemarin ibu perhatikan
Ali sekarang tidak datang terlambat ya. Nah, itu suatu pengakuan ya, misalnya gitu. Atau saya menghargai Ani bisa presentasi di depan. Jadi ada kata-kata atau pengakuan berupa kalimat di mana di situ si anak tuh merasa oh iya ada apresiasi gitu dari seorang guru kepada anaknya. Nah, nilai kebaikannya apa? Pasti banyak. Seperti tadi kemarin saya perhatikan itu rasa empatinya besar sekali, dan saya menghargai itu kepedulian dan terima kasih untuk misalnya Ani yang sudah membersihkan lingkungan kelasnya dengan bersih. Itu berarti rasa tanggung jawab. Situasinya ya itu bisa dilakukan oleh kita pada saat mendorong murid baru di kelas kita, misalnya pada saat si anak-anak itu disuruh saling kerjasama, membantu tugas-tugas ketika kerja kelompok. Tuh mungkin beberapa contoh. Nah ini saya minta Bapak Ibu langsung aja dijawab. Ini ada beberapa kalimat di sini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu apa? Hukuman ya. Nanti kita cek ya, betul nggak? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, Bu Nopi tadi konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya beragam ya jawabannya, ada hukuman, ada konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Baik. Baiklah rekan-rekan semua, kita akan melihat jawabannya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Pasti pendapatnya berbeda-beda. Ini ya. Tadi mencatat 100 kali ya itu pasti hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Murid diminta pulsa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hukuman. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa konsekuensi? Contoh, biasanya kalau guru olahraga ada yang murid datang terlambat, ya sok kamu lari dulu atau apa? Ya lari dulu 2 kali, itu sebagai pemanasan. Jadi tidak sebagai hukuman kalau bagi guru olahraga. Berarti itu maksudnya konsekuensi. Ya, terima kasih rekan-rekan yang tadi sudah menjawab. Nah ini saya akan paparkan. Jadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi biasanya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Biasanya hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis. Ya sakit hati lah. Dalam jangka waktu lama biasanya. Apalagi kalau gurunya itu sampai melakukan hal-hal di luar batas pelajaran. Misalnya nempelin atau apa. Itu kan apa ya di dalam pikiran anak itu terus tergambar gitu. Ih sakit hati akhirnya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak memang di sini tidak terlalu sakit hati, tapi tetap tidak nyaman, tidak nyaman, gitu ya. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang seperti hukuman. Kalau hukuman biasanya anak itu akhirnya akan membenci kedisiplinan. Apa sih gitu aturan gitu. Akhirnya si anak jadinya udahlah saya mah lebih baik tidak mematuhi tata tertib. Tapi kalau di konsekuensi ada stimulusnya dan pasti ada tanggapannya. Hukuman biasanya mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman biasanya konsep diri menjadi buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan biasanya. Akhirnya berbohong. Misalnya kenapa kok tidak pakai sepatu?
basah bu, dicuci belum kering. Padahal kan anak itu bisa aja bohong gitu, bisa aja sepatunya sengaja aja dia tidak pakai sepatu hitam. Itu kan sudah menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi memenuhi peraturan. Hukuman di situ pasti ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi konsekuensi kehilangan hak. Dari sini memang merasa tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara biasanya. Nah, disinilah perlunya restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini saya ambil dari kata-kata dosen tahun 2004. Baiklah ibu-ibu, saya juga baru mengetahui ya, ternyata ada 5 posisi kontrol guru di sini. Seorang guru, posisi kontrolnya bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa berposisi sebagai teman, bisa sebagai pemantau atau manajer. Nah, dari 5 posisi ini, mana rekan-rekan yang setuju? Nomor 5, manajer. Ya, oke, kita buktikan ya. Oke, contoh ya, contoh ini penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasusnya, siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika guru posisinya sebagai penghukum, ayo kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti dihukum kan langsung itu anaknya. Jadi hukuman ya ke anak yang kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ya ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya itu pasti saya pernah melakukan. Ya rekan-rekan guru gimana? Mungkin ada yang juga posisinya seperti ini. Ada juga yang posisinya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu posisi guru sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu itu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, itu sebagai pemantau. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti di sini rekan-rekan semua mana yang paling setuju? Manajer. Jadi posisi kita sebagai guru, sebaik-baiknya seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Insya Allah kalau kita berposisi sebagai manajer, si anak itu merasa oh iya solusinya apa? Nanti saya akan perlihatkan video restitusi ya, segitiga restitusi. Nah kemudian di dalam menciptakan disiplin positif perlulah yang namanya keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba rekan-rekan guru pernah nggak membuat peraturan kelas di kelasnya masing-masing? Ada yang pernah? Jadi ketika masuk kelas, pertama kali masuk ke kelas, ayo anak-anak kita buat peraturan kelas dulu selama belajar dengan ibu. Nah, itu peraturan kelas. Nah, jadi ada kalimat yang lebih baik, keyakinan kelas. Selama ini saya membuat juga, tapi awalnya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya buat sendiri. Ternyata yang saya lakukan salah. Harusnya seperti apa? Jadi mungkin Bapak Ibu ya sudah tahu ya, ada beberapa peraturan misalnya mengapa kita perlu menggunakan helm. Ya itu peraturan juga kan ya. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk apa? Keselamatan, cleaning, safety. Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu Covid? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, kesehatan ya rekan-rekan, untuk kesehatan.
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat misalnya mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Nah, itu pasti ada alasan-alasan kan orang membuat peraturan. Nah, oke. Kalau peraturan, contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, coba kalau menurut rekan semua, kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai positifnya. Nah, peraturan mungkin dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang berkata kasar misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, gunakan masker, jangan ribut di kelas. Mungkin ini kalimat-kalimat yang ada di peraturan. Alangkah lebih baiknya kalau kita membuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi seharusnya ketika kita membuat keyakinan kelas itu diserahkan ke anak-anak. Jadi kayak begini, pakai sticky note. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas ya anak-anak. Silakan kalian tulis satu kalimat keyakinan kelas apa yang ingin kalian ciptakan di kelas ini, tapi menurut kalian gitu. Nah, nanti anak-anak itu akan menuliskan di setiap kertas kecilnya, lalu nanti ditempel-tempelkan, kan banyak tuh. Nah, kita ambil kesimpulan. Jadi kalau mereka yang buat, mereka itu sudah sadar dari dirinya. Oh, saya itu ketika ke kelas harus tepat waktu misalnya. Saya itu tidak boleh ribut, tidak berkata kasar sama teman, tidak mengolok-olok teman. Jadi saling menghargai. Itu jadi sebenarnya tadinya saya juga membuat peraturan kelas dari kata-katanya dari saya sendiri, tapi sebenarnya ketika membuat keyakinan kelas itu dari anak-anak. Nah, saya ingin rekan-rekan guru, yuk kita sama-sama buat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan nanti kita tempelkan di kelasnya. Jadi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak itu muncul gitu. Kan mereka yang buat. Nah, mereka nanti melanggar. Bukan melanggar ya. Jadi tidak sadar mungkin. Oh iya, lupa. Oh Bu, biarin. Itu kan kesalahan saya. Jadi kita tidak langsung menegur. Kamu kenapa ya selalu ribut? Nah, itu kan mereka sudah buat sendiri. Tidak ribut di kelas. Jadi nanti dirangkum oleh kita. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Misalnya menghina teman, mengolok-olok teman, mengejek-ngejek teman. Oh, berarti di situ keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti disiplin dan komitmen. Dilarang berkata kasar, menghormati orang lain juga keselamatan. Dilarang membawa sampah sembarangan. Berarti di sini keyakinan kelasnya nilai positifnya adalah kebersihan dan kesehatan. Ya, yang lainnya juga sama. Misalnya jangan ribut di kelas, keamanan, gunakan masker waktu kita COVID, berarti itu kesehatan. Tuh. Jadi alangkah indahnya kita buat keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri anak-anak kita, gitu, rekan-rekan guru. Jadi tidak dari kita. Dan disebutnya juga bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, ini saya pernah membuat kesepakatan kelas di kelas 7F. Jadi ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi begini misalnya, tidak begini, dilarang ribut. Nah, jangan begitu jadi kalimatnya, tapi kalimat positif. Apa ya? Saling dilarang ejek teman, jangan itu, tapi saling menghargai teman. Nah, gitu bisa. Harus tenang di dalam kelas. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Kalau anak SD atau TK biasanya pakai gambar-gambar, jadi lebih menarik. Kalau anak SMP mau gimana dibuatnya itu terserah. Ya. Dan kalau bisa nanti kalau kita sudah berhasil ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelas, kita akan membuat keyakinan kelas di sekolah. Jadi semua warga sekolah.
Dan ini salah satu langkah di dalam menyelesaikan tadi permasalahan yang ada di siswa. Selain membuat keyakinan kelas, ada namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi itu ada dialog antara guru dengan murid yang bermasalah. Contoh ini dialognya gitu. Misalnya pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Misalnya berbuat salah itu memang wajar. Misalnya setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Ya, jadi si bapak ibu itu tidak mau mencari siapa yang salah, tidak, jangan. Siapa nih yang salah? Misalnya ada anak yang gelut, ribut. Nah itu kita jangan langsung ini siapa yang salah gitu. Jadi menstabilkan dulu identitas si anak supaya si identitas yang tadinya gagal, memang dia memang sudah salah gitu. Jadi jangan langsung dijudge itu siapa yang salah. Tapi dengan kalimat yang kamu merasa nggak itu suatu kesalahan? Kamu merasa nggak? Kamu berhak nggak berbuat seperti itu? Jadi ada beberapa kalimat atau dialog. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Misal, kamu pasti ada alasan ya mengapa kamu melakukan hal itu. Pasti ada alasannya si anak itu melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah ini yang itu menanyakan keyakinan. Yang ini misalnya apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Itu coba kalau memang sudah dilanggar harus seperti apa penyelesaiannya. Nah saya akan memperlihatkan contoh penerapan segitiga restitusi ini berupa video sebentar. Iya Bu, bisa kesel dari Firman Bu. Kenapa kesal Jis? Soalnya tadi pas jam pelajaran Firman terus contek Bu saya Bu. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Ajis lakukan sama Firman? Tadi pastinya saya marah-marah, mungkin emosinya berlebihan sampai mencaci maki Firman. Terus saya sedikit praktiknya Bu. Oh, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Pasti Bu ada alasannya. Apa itu? Coba. Alasannya Bu karena ya siapa yang nggak emosi kalau misalnya kita sudah mengerjakan tugas usaha kita sendiri, tapi dengan mudahnya Bu mereka ambil, jadi mereka mencoba seenaknya saja Bu. Oh wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela ya pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Firman. Itu sangat menghargai sekali tindakan kamu yang bisa berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul ya, tidak kan Adi tidak melakukan seperti itu. Tidak. Baik, sekarang coba kita pikirkan tindakan apa yang kamu tadi lakukan itu kan sampai mengebrak meja tuh. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Adis lakukan? Menghormati sangat penting. Oke, menurut Adis menghargai antar teman itu penting sekali tidak? Sangat penting Bu. Sangat penting. Jadi kalau menurut Adis itu sangat penting, keyakinan apa yang harus Adis lakukan pada waktu Adis sedang marah? Lebih bersabar lagi Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan Adis lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk kedepannya disiplin
lagi, emosinya diturunkan, ego untuk diri sendiri buang. Lalu mungkin lain kali kalau ada yang mencontek lagi seperti Firman, Ajis akan laporkan saja ke guru. Baiklah, tepat sekali tindakan yang Ajis lakukan ya. Oke, sekarang sudah selesai diskusinya. Tetap semangat ya Ajis belajar. Sekarang kembali ke kelas. Ya, Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ajis. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah perlihatkan salah satu contoh penerapan restitusi. Jadi maksudnya ketika ada anak yang bersalah, alangkah indahnya jika kita mencarikan solusi gitu, bagi mereka itu untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan 3 langkah tadi. Pertama menstabilkan identitasnya dulu, kedua adalah validasi tindakan yang salahnya itu apa, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang sebenarnya sudah dilanggar oleh si anak tersebut, yang akhirnya solusinya apa ya, saya memperbaiki kesalahan saya gitu. Baiklah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan alangkah baiknya jika kita sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer, jadi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau atau rasa bersalah gitu, sehingga kita bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah pemaparan materi tentang budaya positif yang akan kita ciptakan di sekolah kita. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan Bu Nopi. Ya, ini Bu ya. Oh iya, ini aja. Bu Nopi berdiri aja. Itunya dikituin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nopi Fitriani. Ada satu yang akan ditanyakan, yaitu apakah tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini? Terima kasih. Ya, sekalian saja langsung ya. Silakan Pak Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jenong Hakim, akan menanyakan satu pertanyaan. Apa saja yang dijadikan tolak ukur untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ada lagi mungkin dari rekan yang lain? Bu Devi? Coba. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi tadi dari pertanyaan Ibu Nopi, tujuan saya budaya positif sekolah ini adalah yang pertama sesuai dengan visi sekolah kita ya, bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi saya ingin mewujudkan visi sekolah ini, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, sehingga terbentuknya karakter disiplin peserta didik yang kuat, disiplin positifnya yang kuat gitu, disiplinnya positif, dan nanti akan menimbulkan dan menguatkan karakter-karakter positif melalui pembiasaan positif. Karena mereka sudah terbiasa, oh ya sudah, jadi tidak merasa jadi beban gitu buat mereka dengan adanya aturan ini, aturan itu, dan bagi mereka itu bukan peraturan, karena biasanya anak itu sangat benci gitu pada hukuman. Ya itu mungkin ya itu jawabannya. Bu Nopi gimana? Ya, dan yang menjadi tolak ukur tentang budaya positif di sekolah, yaitu murid bisa menerapkan keyakinan kelasnya. Dan juga kita sama-sama semua warga sekolah ini di SMPKP Karya Pembangunan Ciparai bisa menciptakan budaya positif yang nantinya menjadi karakter murid yang memiliki disiplin positif yang tinggi. Dan itu sudah muncul dari dirinya sendiri, muncul motivasi intrinsik dari mereka, tidak hanya berupa ingin penghargaan atau apapun itu. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Semoga tidak puas dengan jawabannya. Dan marilah kita sama-sama menciptakan budaya positif, karena saya tidak bisa melakukannya sendiri tanpa kolaborasi dari kerjasama dari rekan-rekan guru yang lain, ya, dari wali kelas, dari guru BK juga, karena ini berhubungan semua dengan warga sekolah. Jadi tugas saya ini memang
bukan hanya tugas saya sebagai CGP, tapi memang tujuan untuk menciptakan tadi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Jadi marilah rekan-rekan guru semua, kita berkolaborasi, kita bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih kehadirannya Bapak, Ibu, rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih waktunya, dan alhamdulillah pemaparan materi tentang budaya positif sekolah sudah saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Kabar kalian sehat. Ada yang nggak masuk? Ada siapa? Oh, Sri ya. Mudah-mudahan Sri cepat sembuh ya. Kenapa sakit? Ya, mudah-mudahan Sri cepat sembuh. Baiklah, hari ini kegiatannya kalian akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Oh ya, mirip-mirip ya. Jadi keyakinan kelas itu memang seperti peraturan. Nah, kalian bersekolah di SMPKP kan ada peraturannya. Misalnya tidak boleh rambutnya gondrong, harus memakai seragam yang lengkap dengan PSAS. Nah, tapi sekarang kita akan buatnya bukan namanya peraturan, tapi keyakinan kelas. Jadi kalian nanti menuliskan keyakinan-keyakinan kalian dari dalam diri kalian, dikeluarkan, ditulis di sini, di sticky note yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, keyakinan-keyakinan yang nanti kalian tulis di sini itu akan menjadi suatu kesepakatan kelas. Paham? Misalnya gini, kan kalau di dalam peraturan ada begini, tidak boleh memakai sepatu warna bebas. Nah, itu misalnya, itu kan peraturan di SMP KP Ciparai. Nah, yang ingin kalian yakini untuk kelas ini apa? Gitu. Supaya nanti keyakinan-keyakinan yang sudah kalian buat ini di kelas kita ini menjadi suatu kesepakatan akhirnya. Dan nanti menjadi tanggung jawab semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak atau melanggar dari keyakinan tersebut, oh jadi merasa oh berarti saya tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kalian bebas nanti menuliskan di sini di sticky note yang Ibu bagikan satu kalimat saja yang menurut kalian itu keyakinan saya untuk kelas ini. Misalnya dilarang buang sampah, ini contoh, tapi itu terserah kalian, bebas sebebas-bebasnya ya. Tidak bisa dikat ya itu. Oke, sekarang Ibu bagikan dulu sticky note-nya. Silakan kalian tuliskan keyakinan kalian di kelas ini satu kalimat saja. Sudah
tadi tidak boleh ribut. Nah itu sama masuk. Saling tolong menolong antar teman. Itu yang kedua. Saling menghargai dengan teman. Berarti di sini kalian tidak boleh saling mengejek, tidak ada hina menghina, tidak ada mengolok ya. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Salah satunya tidak mencoret-coret meja dan kursi. Juga yang jadwal piket itu selalu bertugas ya dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh telat masuk. Nah ini berarti disiplin ya masuk sini. Nah sudah. Selalu tersenyum dan ceria. Berarti sopan santun. Oke kita simpulkan. Kesepakatan kelas yang pertama disiplin. Yang kedua saling tolong menolong antar teman. Yang ketiga saling menghargai antar teman. Yang keempat menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dan yang kelima selalu tersenyum dan ceria. Ya, sepakat? Sepakat. Yang tidak sepakat mungkin ada yang mau menamakan lagi tentang kesepakatan kelas kita? Tidak? Oke, baiklah. Alhamdulillah kesepakatan kelas sudah kita buat. Ya. Dan ini tolong dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena ini berasal dari keyakinan kalian semua, ya. Dan ini adalah menjadi suatu kesepakatan kelas kita. Dan nanti ini akan diperbaiki, diperindah buat kesepakatan kelasnya dan nanti ditempelkan di dinding kelas, ya. Baiklah, sekarang penandatanganan untuk kesepakatan kelas sebagai tanda kalian setuju dan sepakat dengan kesepakatan kelas kita. Baik, ya, silakan. Keyakinan kelas di kelas 8A ini sudah kita buat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu minta untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Putri Kirana dari kelas 8A. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas ini, sangat seru sekali. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya bisa mengekspresikan atau mengeluarkan keyakinan diri saya sehingga bisa menjadi kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.